Halo. Hai. Episode kali ini kita mau bahas soal memunculkan aura diri. Wis, keren. Kita sudah beraura belum? Kau auraku. Auranya udah, tapi aura apa nggak tahu. Nah, salah satu buletan kalau di individuation journey itu. Oh iya, spheres atau Spheres, lingkaran ya. ya. Nah, salah satu spheres di individuation and healing journey gitu ya. Mungkin nanti bisa muncul di sini ya. Tolong munculkan. Biar editor kerja dikit lah. Ya. Nah, salah satu sphere-nya itu tentang radiance ya. Ya, tentang sinar diri. Sinar diri. Itu bisa dibilang aura diri? Ya, bisa. Nah, sebagian bicara tentang aura diri ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita ngobrol dulu tentang sebetulnya sinar diri atau aura diri sepemahaman kamu dari individuation dan healing journey itu seperti apa sih? Atau apa sih? Ya, ini diambil dari itu ya, The Golden Path itu ya. Kalau saya menyebutnya individuation and healing journey. Jadi ada satu lingkaran namanya radiance. Radiance ini kan kalau radiance itu sinar ya. Nah, di lingkaran ini sebetulnya ini bicara tentang kesehatan. Kesehatan kita secara holistik. Jadi secara holistik itu ya secara fisik iya, secara mental, secara emosional, juga secara spiritual atau jiwa kita. Jadi ini bicara tentang kesehatan yang menyeluruh. Oke. Nah, kenapa radiance ini berkaitan dengan aura? Sebetulnya karena sinar diri kita itu sangat berkaitan dengan apakah kita sehat atau enggak. Gampangannya, kalau kita ngelihat orang lagi sakit, biasanya kita bilang, kamu kenapa ya kok pucat gitu. Karena ada sinar-sinar tuh yang nggak glowing gitu kan. Jadi kalau kita cenderungnya nggak sehat, maka sebetulnya ada sinar-sinar yang meredup gitu kan. Dan sebaliknya, kalau kita sehat, biasanya orang akan bilang kok auranya cerah gitu ya, glowing. Kenapa? Karena itu sehat. Nah, sinar diri di radiance ini itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan cara kita memandang hidup. Jadi berhubungan dengan rasa kita dalam menjalani hidup. Nah, gampangannya segala sesuatu yang di luar itu kan adalah proyeksi dari yang di dalam. Jadi kalau di dalam kita nggak sehat dan akhirnya kalau nggak sehat tadi sinarnya cenderung redup, akhirnya artinya kita itu merasa suram di dalam diri. Sinar di dalam diri kita itu redup gitu kan. Nah, karena sinar kita redup, itu menentukan cara kita memandang keluar. Memandang kehidupan, memandang dunia. Karena di dalamnya gelap, maka kita jadi memandang di luar itu kok juga gelap ya gitu. Jadi ini berhubungan jadinya kita melihat kehidupan itu seperti suram gitu. Terus kita jadi merasa hidup ini penuh dengan bahaya, perjuangan, penderitaan, ketidakpastian yang bisa membahayakan atau menghancurkan. Pokoknya rasanya tuh kita hidup itu sangat berjuang. I see. Gitu. Karena kenapa? Karena yang tadi suram. Jadi hopeless gitu ya? Iya, ya gimana ya, kita kalau lagi dalam keadaan gelap itu kan lebih was-was gitu ya. Betul. Ada hopeless juga karena merasa aduh kayaknya hidup ini terlalu sulit. Untuk dijalani, seolah-olah kita tuh nggak mampu gitu. Nah, itu sebetulnya ternyata berasal dari sudut pandang kita yang karena kitanya di dalam diri itu bisa dibilang belum sehat gitu. Nah, sebaliknya kalau radiance-nya, kalau sinar dirinya sudah kalau di dalam dirinya sudah sehat, yang tadi kan sehat itu sama dengan sinarnya memancar. Karena sinarnya terang di dalam, jadi kita cenderung melihat dunia luar juga sebagai tempat yang terang. Tempat yang indah, terang, seru, aman. Kalaupun ada masalah, kita tahu ini pasti ada jalannya. Jadi ada daya gitu. Kalau yang tadi hopeless, di sini ada hopeful gitu. Iya. Excitementnya juga muncul ya. Akhirnya dengan sudut pandang ini ya kita menjalani hidup itu dengan semangat, dengan rasa syukur, dengan rasa mampu gitu, dan merasa hidup ini menyenangkan sekali gitu.
Oke. Itu sebetulnya berasalnya dari apakah kita sehat atau enggak di dalam. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau anggaplah ya tanda kutip ya, kita sekarang lagi sakit nih di dalam, gitulah ya, tanda kutip nih. Lalu gimana kita bisa menyembuhkan diri supaya akhirnya kita jadi sehat di dalam dan akhirnya muncul tuh ke permukaan gitu ya, sinar dirinya gitu. Iya, sebetulnya ini nanti kalau lebih jelas memang ini kan merupakan bagian dari kurikulum perjalanan ya. Itu pasti nanti akan ada materi-materi yang berkaitan dengan kenapa sih kita tuh nggak sehat. Pada saat kita tidak sehat tuh sebetulnya apa yang terjadi. Ketidakselarasan kita dengan bumi gitu ya. Seperti itu. Atau jangan-jangan Dan setiap orang punya penyakitnya beda-beda ya? iya dong. Ya kan? Iya. Ada yang sakit kutil, ya kan? Ada yang Tompel. stroke. Kutil sama tompel. Ya kan? Nah, berarti kalau dia tahu bahwa dia penyakit dalam dirinya apa, dia bisa lebih tanda kutip ya, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dirinya. Ya kan? Betul, dan biasanya walaupun penyakit di permukaannya mungkin sama, tapi bisa jadi akarnya itu beda-beda gitu antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oke. Gitu. Jadi dan kalau di individuation journey itu, sinar radiance itu kan isinya gate kan, gate atau jinki yang beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. I see, oke. Artinya kalau kita tahu di radiance itu isi kita apa? Sebenarnya kita jadi bisa mengamati, oh hal apa sih yang sebetulnya paling mempengaruhi kesehatan saya. Dan di dalam satu gate atau jinki itu kan ada layer shadow-nya, ada gift-nya, ada CD-nya. Nah, di situ kita juga jadi bisa melihat, oh gate saya ini, shadow-nya ini, penjelasannya ini, sehingga akhirnya kita bisa melihat ternyata yang tanda kutip sering ngeganggu kesehatan saya itu adalah ketakutan saya yang ini, ketidakamanan saya ini, yang berhubungan dengan shadow yang ada di lingkaran itu. Jadi petunjuknya sebetulnya bisa sangat spesifik antara, maksudnya untuk satu orang gitu. Iya. Dengan adanya individuation and healing journey itu ya. Tapi kalau secara umum, sebetulnya ya nggak bisa secara umum ya. Intinya. Iya, baru saya mau tanya, secara global, anggaplah kalau orang merasa dia sakit dan akhirnya dia pengen sembuh gitu ya, secara global aja lah gitu. Secara global aja ya. Itu gimana? Secara global, sebetulnya kalau kita mau tarik dari penjelasan itu, sebetulnya kalau secara globalnya, orang sakit itu sebetulnya karena banyak ketakutan, kekhawatiran. Kayaknya 90% penyakit saat ini itu berhubungan dengan pikiran dan emosi ya. Dan pikiran dan emosi yang tidak selaras itu lebih banyak karena sumbernya adalah ketakutan dan tidak aman tadi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau menyembuhkan diri kita, sebetulnya kita bisa mulai dengan mengamati sebetulnya hal-hal apa yang membuat kita takut, yang membuat kita tidak aman, sehingga itu yang termanifestasi ke pola-pola hidup yang membuat kita nggak sehat. Kurang tidur, terlalu banyak bekerja, stres, terus apalagi emotional eating. Sebetulnya kan sumber-sumber penyakit itu kalau mau dirunut sebenarnya penyebabnya itu aja. Gitu. Nah, iya sih, betul cuma sih. Emosi dan ketakutan di baliknya itu yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Karena kalau kita selaras sebetulnya tubuh kita itu akan berada dalam kondisi yang optimal, yang katanya tubuh itu kan sebetulnya punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh itu bisa beregenerasi, tubuh itu punya kecepatan dan iramanya sendiri. Nah, kalau kita sudah merasa aman dan yang tadi ya, aman, rileks, santai, maka sebetulnya kita akan dengan sendirinya, kita akan tahu tubuh kita itu akan minta ya makan secukupnya. Tubuh kita juga bisa mengenali mana yang sehat, mana yang enggak. Kita akan bisa berhenti sebelum itu merusak.
kita akan bisa mengelola adiksi-adiksi kita gitu kan, kecanduan, ketergantungan, atau pola-pola emosional lainnya. Nah, sebetulnya kalau mau dirunut itu semua tuh yang seringkali menyebabkan penyakit-penyakit zaman sekarang. Yes. Pikiran dan adiksi itu banyak, adiksi berpikir, adiksi mengendalikan, adiksi merasa tidak aman dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya kalau mau diurai ujung-ujungnya akan berhubungan dengan gangguan kesehatan yang kita miliki gitu. Iya. Jadi bisa dibilang aura diri itu muncul atau makin bersinar pada saat yang di dalamnya juga bersinar. Pada gitu saat ya. yang di dalamnya sehat. Iya, jadi semua yang di luar itu benar-benar hanya proyeksi kondisi batin kita di dalam ya. Gitu ya. Batin, pikiran, emosi. Yes. Nah, buat teman-teman yang mau ngobrol lebih panjang gitu ya, karena penyakit hati mungkin ada banyak ya, gitu ya. Coba cek aja di link di description, siapa tahu ada sesuatu yang teman-teman butuhkan di sana, gitu ya. Mungkin nanti bisa private konsultasi sama Rusi, atau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di Zoom-nya Lompatan Hidup, atau baca-baca dulu e-book-nya gitu ya. Coba cek aja di description ya, gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye.